Benarkah langkah Jokowi dan Prabowo dalam jamuan politik adalah upaya membangun koalisi? Kami bahas bersama juru bicara TKN Prabowo Gibran di studio Wihadi Wianto. Pak Wihadi, selamat datang. Lama. Kita juga akan sapa lewat sambungan Zoom Kepala Departemen Politik dan Sosial Arya Fernandes dari CSIS. Selamat datang, Mas Arya. Selamat malam. Selamat siang, selamat sore. Selamat bergabung, Mas Arya. Saya ke Pak Wihadi dulu ya, Pak Wihadi. Jadi langkah Pak Jokowi ketemu Pak Surya Paloh itu adalah cawe-cawe Jokowi jilid 2? Saya melihatnya Pak Jokowi kan bertemu dengan Pak Surya Paloh kan masih dalam satu koalisinya Pak Jokowi kan. Sebagai partai-partai politik, Pak Jokowi memanggil Pak Surya Paloh dan semua cuma disampaikan itu kan masih dalam kapasitas suatu koalisi gitu kan. Jadi bukan pertemuan pasca Pilpres? Ya kalau sekarang memang pertemuannya pasca Pilpres, tapi kan tetap aja masih berkoalisi kan. Jadi bukan maksudnya dianggap ini adalah sebagai jembatan untuk konsolidasi antara nanti Prabowo Gibran kemudian bersama dengan Nasdem yang ada di perubahan begitu? Jadi begini, kalau dari kami Prabowo Gibran melihatnya bahwa sekarang ini perhitungan resminya dari KPU kan belum selesai. Jadi masih quick count, kemudian kan kita real count juga masih belum selesai. Jadi bagi kami kalau melihatnya pertemuan itu bagi kami tetap kita masih konsentrasi terhadap masalah real count kami. Kita masih melihat, menunggu ya kan mengenai masalah hasil real count. Baru dari situ kita baru bisa menentukan sikap kami. Tapi yang terpenting adalah Pak Prabowo ini kan selalu mengatakan bahwa kita harus membangun negeri ini dengan semua potensi yang ada. Jadi semuanya diajak untuk bagaimana pada saat pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa mengajak semua anak bangsa untuk membangun negeri ini. Dan Pak Prabowo juga selalu menyatakan bahwa satu lawan itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu kan selalu menjadi pedoman Pak Prabowo. Jadi saya kira ini adalah suatu hal yang kedepannya memang Pak Prabowo akan mengajak semuanya. Tapi bagi kami saat ini kita masih konsentrasi menunggu real count-nya dan kita masih memberikan satu waktu yang kita lihat bahwa saat ini belum saatnya kita bicara lebih panjang itu. Tapi kalau dibilang masih menunggu real count, buktinya sempat ada selebrasi. Terus Pak Prabowo sempat mendatangi Pak SBY untuk mengucapkan terima kasih di Pacitan atas partisipasinya dan unggul di quick count. Itu gimana tuh? Ya, selebrasi itu kan karena quick count ya kan. Nah, quick count itu kan kemenangan quick count itu memang biasanya tidak jauh daripada real count. Tetapi ya, bahwa real count itu adalah resmi kita sebagai pemenang begitu kan karena KPU sudah menetapkan. Kalau ini kan quick count ini kan kita melihat bahwa memang ada kemenangan di quick count. Tapi makanya dengan kemenangan quick count kita patut menselebrasi karena ini suatu hal yang biasa terjadi pada saat Pilpres 2 kali yang lalu juga demikian, Pilkada juga seringkali demikian karena hasil quick count dan real count itu tidak terlalu jauh. Nah, kalau bagaimanapun juga Pak Prabowo ini datang ke Pak SBY kan bagaimanapun Pak SBY ini kan koalisi yang sama-sama berjuang. Nah kemudian dengan quick count yang sudah mendapatkan hasil kemenangan itu saya kira Pak Prabowo adalah sesuatu datang ke Pak SBY ada mengucapkan terima kasih. Nah inilah memang yang harus dilakukan kita sebagai orang Timur ya kalau kita dibantu kita mesti harus mengucapkan terima kasih gitu. Oke, saya ke Mas Arya. Mas Arya, kalau Mas Arya melihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu adalah cawe-cawe jilid 2 atau memang seperti yang tadi Pak Wihadi katakan itu adalah pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh memang sebagai partai koalisi yang ada sekarang? Baik, terima kasih Livi. Saya kira dalam politik apakah manuver itu dianggap terlalu dini atau terlalu pagi atau apakah itu dianggap terlalu terlambat gitu ya. Lambat atau cepat itu dalam politik itu kadang relatif gitu ya. Bagi partai-partai yang berada di kubu 01 dan 02 mungkin pertemuan itu bisa dianggap terlalu pagi atau terlalu dini karena proses penghitungan suara tengah berlangsung dan baru pada tanggal 20 Maret nanti KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi akhir perolehan suara. Tapi bagi partai-partai yang berada di 02 atau bagi Pak Jokowi sendiri bisa jadi itu tidak dini juga. Tidak dini karena mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa mungkin terjadi di dalam waktu ke depan yang relatif cepat.
Apa itu potensi-potensi kemungkinan risiko-risikonya? Pertama, eh, saat ini sedang bergulir juga wacana untuk mendorong hak angket pemilu ya, yang telah diwacanakan oleh beberapa partai. Kalau itu terjadi, tentu akan menciptakan instabilitas politik juga. Dan kalau itu terjadi, memang hak angket itu tidak akan mengubah hasil pemilu, tapi tentu akan memberikan semacam political pressure atau delegitimasi politik bagi presiden baru yang terpilih, gitu ya. Yang kedua, selain mengantisipasi kemungkinan angket yang akan terjadi, bisa jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan atau motivasi jangka pendek. Misalnya, kita tidak tahu bagaimana hubungan atau posisi politik PD Perjuangan setelah KPU nanti mengumumkan rekapitulasi akhir gitu ya. Sementara pemerintahan Jokowi masih akan bekerja sampai Oktober. Dan dalam Oktober itu tentu ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Pertama, tentu pembahasan RAPBN tahun berikutnya, ya, yang mungkin akan dibahas sekitar bulan Juli atau Agustus, atau mungkin sempat juga muncul ketika itu skenario bagaimana untuk mendorong pilkada serentaknya dimajukan dari November ke September. Jadi skenario-skenario jangka pendek itu bisa terjadi. Nah, sementara skenario jangka menengahnya tentu mengamankan posisi politik di DPR ya. Kita tahu seperti tadi data yang disampaikan oleh Kompas itu total gabungan suara 4 partai koalisi Pak Prabowo itu hanya mencapai sekitar 42 sampai 43%. Angka yang tentu rumit bagi presiden baru nanti untuk bisa menggolkan sejumlah agenda-agenda strategis atau undang-undang misalnya gitu ya. Nah, tentu dengan posisi seperti itu bagaimanapun selalu ada keinginan bagi presiden baru terpilih untuk menambah kekuatan di parlemen untuk memudahkan dalam proses pengambilan kebijakan gitu ya. Oke, Nah, saya kira gini Mas Arya, artinya Anda melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan menemui Pak SP bisa saja menjadi perpanjangan tangan Pak Prabowo untuk memuluskan nanti pemerintahan Prabowo Gibran di parlemen begitu? ya, Pak Jokowi ini sejak lama beliau dikenal sebagai seorang negosiator ya, yang ulung ya, dan juga lobbyis, pelobi gitu. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan atau manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan sejumlah agenda-agenda penting ke depan, tidak hanya di pemerintahan beliau sampai akhir November, sampai akhir Oktober, mohon maaf, tetapi juga sampai pemerintahan baru nanti akan terbentuk. Dan Baik, bagaimanapun saya ke Pak Wihadi. Bagaimana Pak Wihadi? Ya, kalau saya melihatnya bahwa Pak Jokowi ingin kan menggunakan keberlanjutan dari pembangunan, ya pembangunan sekarang. Jadi artinya bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan mau soft landing sampai dengan akhir kan. Nah ini kan masih ada waktu sampai dengan Oktober. Nah saya kira itu adalah merupakan langkah-langkah Pak Jokowi bagaimana membuat soft landing untuk Pak Jokowi pada akhir periodenya. Ini kan jelas di situ bahwa Pak Jokowi menghubungi beberapa partai koalisinya, dan salah satu partai koalisi ya Nasdem lah yang pada saat ini berada di pihak yang lain. Kalau yang lainnya kan sudah ada di kubu 02 gitu kan. Jadi saya kira ini adalah merupakan langkah Pak Jokowi untuk menciptakan bagaimana keberlanjutan daripada pembangunan ini. Sebegitu beratkah kemudian ketika katakanlah memimpin di pemerintahan dengan komposisi 01 dan 03 bergabung sebagai oposisi begitu? Kita belum bisa berandai-andai hal itu, karena bagaimanapun juga dengan 45% ya, 45% yang ada di kami, ini belum selesai, karena realcon ini angka daripada kenaikan partai-partai ini kan belum selesai juga. Bisa jadi 45, bisa jadi 55 juga kalau ada kenaikan-kenaikan yang signifikan, karena kan ini belum selesai. Ya, penghitungan suara daripada caleg DPR RI belum selesai. Dan jumlah DPR RI-nya berapa juga belum, kursi yang ada di Senayan belum selesai. Jadi kita belum bisa melihat bahwa ini akan menjadi rumit atau tidak rumit, tapi kalau kita nanti makanya pada saat nanti realcon itu selesai, ini kita bisa melihat komposisi yang sebenarnya berapa kursi. Karena seperti 2019,
Gerindra itu urutan nomor 2, tetapi kursinya kalah dengan Golkar. Maaf saya potong. Sekarang gini, yang sudah declare kurang lebih sejauh ini bicara akan menjadi oposisi itu kan PDI Perjuangan. Ya. Dengan komposisi yang sekarang menurut hasil quick count itu adalah partai tertinggi di pilegnya. Berat nggak kemudian ketika punya oposisi PDI Perjuangan nanti di pemerintahan? Kita melihatnya begini, kalau tertinggi tetapi bukan majority. Artinya tertinggi kan sekitar 16-17%. Bukan majority. Kecuali kalau misalnya tertinggi itu 30% atau 40%, ini sesuatu hal yang memang majority. Baik, artinya nggak jadi sandungan yang berarti begitu ya, tapi tetap konsolidasi itu dibutuhkan. Konsolidasi dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih juga Mas Arya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.